kita akan menyelami legenda yang melahirkan salah satu telaga paling indah, yaitu Telaga Ngebel. Tapi, jangan tertipu oleh keindahannya, karena telaga ini menyimpan kisah mengerikan tentang kesombongan manusia dan seekor naga berhati emas. Semua dimulai dari sepasang suami istri sakti, Ki Ageng Mangir dan Nyai Roro Kidul. Karena suatu kesalahan, Nyai Roro Kidul harus menjalani penebusan dosa dengan bertapa di tengah rawa yang gelap. Saat masa pertapaannya usai, ia melahirkan seorang anak. Betapa terkejutnya Nyai Roro Kidul. Anak yang ia lahirkan bukanlah manusia, melainkan seekor naga yang memiliki mahkota serta sisik berwarna emas yang menakjubkan. Naga inilah yang kemudian diberi nama Baru Klinting. Setelah Baru Klinting tumbuh besar, ia mulai mempertanyakan jati dirinya. Ia lantas menemui ibunya, Nyai Roro Kidul. Sang ibu memerintahkan Baru Klinting untuk bertapa di puncak Gunung Wilis. Syaratnya, Baru Klinting harus melilitkan tubuh naganya yang raksasa itu di sepanjang gunung. Dengan penuh kesabaran, Baru Klinting menuruti perintah ibunya. Setelah 300 tahun berlalu, di kaki Gunung Wilis, sebuah desa sedang bersiap-siap mengadakan pesta besar untuk acara bersih desa. Saat mereka sedang beristirahat, salah satu warga tanpa sengaja menebas batang kayu raksasa yang ternyata adalah tubuh Baru Klinting yang sedang bertapa. Mereka dengan serakah memotong-motong daging naga itu dan membawanya pulang untuk dijadikan hidangan utama pesta desa. Benar-benar keserakahan yang tak terbayangkan. Baru Klinting yang merasa dikhianati dan kesakitan, kemudian mengubah wujudnya menjadi seorang bocah laki-laki kecil. Ia mendatangi pesta desa yang sedang ramai itu untuk meminta sedikit makanan, namun tak ada satupun warga desa, termasuk Pak Lurah yang sombong, yang mau memberinya makan. Untungnya, di antara semua kesombongan itu, ada seorang janda tua bernama Nyai Latung yang berhati mulia. Ia merasa iba dan memberikan makanan kepada bocah itu. Sebagai ucapan terima kasih, Baru Klinting berbisik kepada Nyai Latung. Ia berpesan agar Nyai Latung segera menyiapkan lesung, alat penumbuk padi, dan entong, sendok nasi, sebagai alat penyelamat jika terjadi sesuatu yang buruk. Ia menancapkan sebatang lidi kecil di tanah dan menantang seluruh warga desa yang merasa paling kuat untuk mencabutnya. Warga yang sombong dan merasa hebat, mulai dari Pak Lurah hingga para pemuda kuat, mencoba mencabut lidi itu, tetapi tak ada satupun yang berhasil. Ia kemudian menyatakan bahwa ia adalah naga yang dagingnya baru saja mereka santap. Dengan sangat mudah, Baru Klinting mencabut lidi kecil itu. Seketika, dari lubang bekas lidi tersebut, menyemburlah pancaran air yang sangat deras. Air itu terus memancar, meluap, dan menenggelamkan seluruh desa beserta warga desa yang sombong dan serakah itu. Hanya Nyai Latung yang selamat karena ia segera menuruti pesan Baru Klinting, menggunakan lesung sebagai perahu penyelamat. Sejak saat itu, daerah yang tenggelam tersebut kini dikenal sebagai Telaga Ngebel. Kisah ini datang dari Jawa Tengah, tentang seorang anak sakti jelmaan naga bernama Baru Klinting. Ia punya kekuatan luar biasa, tapi penampilannya seperti anak biasa yang kurus dan dekil, membuatnya sering diremehkan. Suatu hari, ia datang ke sebuah desa bernama Patok. Desa ini sangat makmur, tapi sayangnya, penduduknya terkenal serakah dan sombong. Baru Klinting tiba di desa itu saat penduduk sedang berpesta pora, menyantap hasil buruan mereka. Merasa lapar dan lelah, ia mencoba meminta sedikit makanan dan air. Tapi apa yang ia dapatkan? Bukan makanan, melainkan hinaan dan usiran. Mereka mengejek penampilannya yang kotor dan menganggapnya tidak pantas bergabung dalam pesta mereka. Dengan hati yang terluka, Baru Klinting memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Ia menancapkan sebatang lidi ke tanah, lalu menantang semua penduduk desa. "Wahai orang-orang sombong, kalau kalian memang hebat, coba cabut lidi yang kutancapkan ini," tantangnya. Semua orang tertawa meremehkan. Satu persatu orang terkuat di desa mencoba, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Lidi itu seolah menyatu dengan bumi. Setelah semua gagal, Baru Klinting melangkah maju. Dengan sekali tarikan ringan, lidi itu tercabut. Ajaibnya, dari lubang bekas lidi itu, menyemburlah air yang sangat deras. Air itu terus keluar tanpa henti. Semua penduduk panik, mereka berlarian mencoba menyelamatkan diri dan harta benda mereka. Tapi air bah datang begitu cepat, menenggelamkan seluruh desa beserta penduduknya yang serakah. Konon,
Air bah itu adalah air mata kesedihan Baru Kelinting, sang naga emas, yang kecewa dengan kesombongan manusia. Genangan air itu kemudian menjadi sebuah danau yang indah dan luas, yang sekarang kita kenal sebagai Rawa Pening. Legenda ini mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilannya dan untuk tidak menjadi angkuh. Gimana menurut kalian cerita ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan cerita rakyat seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.